Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coki coki, cheese cheese, double double boom boom. Coki coki, yes yes. Allahu Akbar. Coki coki, cheese cheese, double double boom boom. Coki coki, yes yes. SD kita budaya gitu loh. Baik anak saat, dari kesempatan ini kita akan belajar matematika bersama Ustaz Sutrisno. Oke anak saat, sebelum kita belajar, marilah kita lapaskan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika tentang bentuk-bentuk pecahan dan cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Selamat menyaksikan. Baik Ustaz, kita mulai dengan mempelajari memahami arti pecahan. Kita seumpama sebuah gelas. Gelas ini kita akan jatuhkan, maka hal yang akan terjadi kemungkinan yaitu gelas akan pecah. Yang awalnya disebut sebagai gelas, setelah jatuh bukan gelas lagi tapi menjadi pecahan gelas. Jadi pecahan gelas adalah bagian dari gelas yang utuh. Nah, untuk menyebut banyaknya gelas, maka kita menggunakan namanya bilangan. Karena gelasnya ada satu, maka bilangannya satu. Karena gelasnya utuh, maka bilangan juga utuh. Atau nama lain yaitu bulat. Jadi utuh sama dengan bulat. Jadi bilangan bulat itu ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau kurang dari 1, 0. Kurang dari 0 negatif 1 atau negatif 2 dan seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan mulai dari 1. Kita contohkan sebuah pizza ada 1. 1 disebut bilangan bulat. Pizza dipotong menjadi 4 sama besar. Maka bagian yang diarsir adalah awalnya 1 dibagi menjadi 4. Maka disebut dengan 1/4. Yang awalnya 1 menjadi 1/4. 1 disebut bilangan bulat, maka 1/4 disebut dengan bilangan pecahan. Jadi pecahan adalah bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Kita contohkan sebuah pizza. Pizza akan dipotong menjadi 3 sama besar. Berapakah bagian yang diarsir? Karena yang diarsir ada 1, maka yang diarsir ada 1/3. 1/3 ini disebut pecahan. 1 disebut sebagai pembilang atau bagian atas. 3 disebut sebagai penyebut. Kita contohkan sebuah pizza dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Pertanyaannya, berapakah banyak yang diarsir? Ada 4 yang diarsir. Maka 4 keseluruhannya ada 6, maka 4/6. Sedangkan bagian yang tidak diarsir yaitu sisanya ada
kita hitung 1, 2. Maka kita tulis 2 per keseluruhannya ada 6 ya. Jadi 2 per 6. Kita contohkan lagi. Misalnya pizza dipotong menjadi 8 sama besar. Berapakah yang diarsir? Diarsir warna kuning. Ada berapa yang ada? 3. Keseluruhannya ada 8. Jadi 3 per 8. Sementara yang tidak diarsir yaitu sisanya yaitu ada 5 yang warna putih. Keseluruhannya ada 8. Jadi 5 per 8. Baik anak-anak, kita lanjut pelajaran yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan. Oke, ada 4 bentuk pecahan yang kita pelajari. Pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pertama, pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh, 2 per 4, 3 per 6, 5 per 7, 9 per 4, 11 per 3, dan seterusnya. Kita ambil contoh 2 per 4. Ingat, 2 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut. Atas sebagai pembilang, bawah sebagai penyebut. Oke, paham anak-anak ya. Kita lanjut yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Pecahan campuran biasanya diperoleh dari pecahan biasa apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh, 1 5 per 7. 1 sebagai bilangan bulat, 5 per 7 sebagai bilangan pecahan. Contoh yang lain yaitu 2 3 per 5. 2 sebagai bilangan bulat, 3 per 5 sebagai bilangan pecahan. Yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Nah, untuk pecahan desimal kita selalu menggunakan tanda koma ya, ditandai dengan tanda koma. Contoh 214,124. Sebelumnya kita mengetahui bahwa 2 sebagai posisi 100, 1 sebagai puluhan, 4 sebagai satuan. Sebelum kita mengenal pecahan, 1 merupakan nilai terkecil. Setelah kita mempelajari pecahan, ternyata ada yang lebih kecil daripada 1, yaitu 1/10 atau 1/10 atau bilangan pecahan. Dari mana mendapatkan semua ini? Ini dikarenakan dia dibagi dengan 10. Ya, jadi dibagi menjadi 10. Contoh di belakang koma 1 yaitu 1/10. Di bawahnya lagi 1/100. 4 itu 1/1000. Contoh lain yaitu 0,5. Kita sebut bilangan ya, 0,5. Kita rubah menjadi pecahan biasa. 0 sebagai bilangan bulat, 5 sebagai penyebut. Nah, ingat penyebut ini bukan berarti ditulis bagian bawah ya. 5 menunjukkan sebagai posisi penyebutnya. Kalau di satu angka di belakang koma berarti ada 1/10. 2 angka di belakang koma 1/100. 3 angka di belakang koma yaitu 1/1000. Kita contohin tadi 0,5. Ada 1 angka di belakang koma, berarti kita tulis 5/10 ya, 5/10 ya. Oke, selanjutnya yaitu persen. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan
yang berpenyebut 100. Lambang persen atau per 100 adalah seperti ini ya. Contoh 10% atau 10 ada tanda seperti ini. Itu tanda dari persen. Ini dibaca yaitu 10%. 10 sebagai pembilang, tandanya sebagai penyebut persen atau per 100. Kita tulis dalam bentuk pecahan biasa sebagai berikut. 10% tulis menjadi 10 per 100. Bisa juga kita tulis menjadi 1 per 10. Mengapa menjadi 1 per 10? Ini karena kita bagi sama-sama menjadi 10 pada yang telah kita pelajari di pecahan senilai. 10 dibagi 10 1, 100 dibagi 10 10. Oke, anak-anak Ustaz? Nah, jelas ya. Baik, anak-anak Ustaz, kita masuk ke pembelajaran cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, anak-anak Ustaz, sebelum kita ke cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dahulu Ustaz sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 7/3. Nah, 7 yaitu pembilang, lebih besar daripada penyebutnya itu 3. Kalau ada pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, contoh 3/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Jadi pecahan biasa yang bisa kita rubah ke pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Oke, anak-anak Ustaz, sini kita coba membuat dua cara. Ya, anak-anak Ustaz bisa memilih kedua cara ini yang akan kita pelajari sekarang. Oke, anak-anak Ustaz, kita langsung latihan soal atau contoh soal. Misalnya yaitu 7/3. Kita gunakan cara pertama yaitu menggunakan membagikan pembilangan penyebut dengan cara menggunakan cara pembagi ya. 7 dibagi 3. Caranya cari 3 kali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa anak-anak Ustaz? Yaitu dikali 2. Kita tulis 2 kali 3 yaitu 6. Kita tulis di bawah 7 dikurangkan 7 dikurang 6, sisanya yaitu 1. Maka hasilnya yang 2 kita pindahin ke depan. Kemudian 1 sisanya yaitu bagian atas. Ya, bagian atas pembilang. Tempat untuk penyebutnya tetap sama yaitu 3. Jadi 7/3 sama dengan 21/3. Oke, kita coba cara yang kedua yaitu cara mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi. Contoh 7 kurang 3 sama dengan 4. 4 masih bisa kita kurangkan 3, hasilnya 1. Nah, suatu yang terkecil maka tidak bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Maka sekarang kita hitungkan lagi berapa kali kita kurangkan 1, 2 kali. Karena 2 kali maka hasilnya depan 2, sisanya 1. Maka pindahkan ke atas bagian pembilang. Untuk penyebutnya tetap sama yaitu 3. Hasilnya sama dengan 21/3. Oke, contoh yang selanjutnya. Misalnya contoh soal 17/5. Kita cara pembagi ya. Pembagi koreografit yaitu 17/5. Kita cari perkalian 5 yang hasilnya mendekati 17 yaitu kali 3.
3 kali 5, 15. Sekarang kurangkan 17 kurang 15, 7 kurang 5, 2. Hasilnya 2, sisanya 2. 3 kita pindahkan ke depan. Sisanya kita letakkan bagian atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 5. Jadi 17/5 itu sama dengan 32/5. Ini cara pertama. Kita coba dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengurangkan dengan penyebutnya sampai yang terkecil. Kita kurangkan ya. 17 kurang 5 sama dengan 12. 12 kurang 5 sama dengan 7. 7 masih bisa kita kurang dengan 5, maka sisanya adalah 2. Maka tidak bisa lagi kurang lagi. Kita hitung berapa kali dikurang. 1, 2, 3. Ada 3 kali. Karena 3 kali, maka hasil pembagian depannya adalah 3. Dan sisanya adalah 2. Kita letakkan bagian pembilangnya atau bagian atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 5. Jadi sama hasilnya cara pertama tadi. 17/5 sama dengan 32/5. Baik ya Ustaz, bagaimana pelajaran pada hari ini? Seru bukan? Baik ya Ustaz, sebelum kita tutup, adalah kita lepaskan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa gatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum